وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini ya kalau sesuai dengan kalender dunia Pak ya, Masehi ya, kalender nasional gitu ya. Sudah apa Pak? Sudah mau akhir tahun gitu ya. Tapi kalau umat Islam ya dia punya tahun sendiri gitu ya. Tahunnya apa Pak? Tahun Hijriah gitu ya. Tetapi memang manusia ini kadang kalau mau melakukan sesuatu nunggu momen gitu ya Pak ya. Ya. Mau berubah tunggu momen gitu. Mau introspeksi tunggu momen gitu ya. Maka ya pada malam yang mulia ini ya saya ingin mengajak diri saya dan juga jemaah sekalian ya untuk ya memanfaatkan momen itu. Artinya apa? Untuk menjadikan diri kita orang-orang yang ya bermuhasabah gitu. Artinya introspeksi diri gitu. Karena memang kita itu diperintahkan untuk apa Pak? Ya untuk menghitung gitu kan. Sebelum apa? Sebelum dihitung gitu. Ya. Jadi diperintahkan untuk menghitung sebelum dihitung gitu. Ya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah misalnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengatakan di situ apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah wal tanzur ya. Artinya apa? Coba kamu intip-intip gitu ya. Wal tanzur nafsun, setiap orang harusnya mengintip-ngintip gitu. Ya melihat-lihat gitu ya. Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah di apa Pak? Dipersiapkan. Ya. Untuk apa? Untuk hari akhir gitu. Ya. Jadi kalau ibaratnya hari ini sesuai dengan kalender nasional tadi sudah mau berakhir gitu ya. Ya kalau dipanggil oleh Allah ya, apa yang sudah kita persiapkan untuk besok gitu ya. Ya. Karena memang kalau kita lihat ya sunnatullah manusia itu ya pasti ya melewati hari gitu kan. Jadi kalau sudah malam seperti ini berarti hari sudah lewat Pak ya. Ya. Ada melewati bulan gitu kan. Jadi kalau melewati bulan bagaimana Pak? Begitu hilal muncul gitu kan, maka apa? Bulannya lewat gitu. Itu sunnatullah. Ya. Habis itu kalau tahun juga begitu. Begitu selesai tahun maka muncul tahun yang selanjutnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia kalau sudah melewati batasnya, ada enggak kehidupan berikutnya? Sama enggak dengan kalau hari berarti sama dengan hari kemarin kan gitu kan? Kalau bulan ya hampir samalah. Artinya apa? Cuma beda namanya saja. Kalau Muharram, Safar, kalau Februari, Januari, beda samanya. Tapi artinya apa? Hari-hari yang dilewati kan sama saja. Begitu juga dengan tahun, beda hitungannya saja. Kalau hitungan tahun sekarang 2019, besok 2020, tapi apa? Hari-harinya sama.
Tapi apakah manusia begitu dia sudah melewati, ya, atau dia sudah menghabisi jatah yang diberikan oleh Allah di dunia, apakah ada waktu seperti, ya, waktu sebelumnya, ya, yang sama, ya, seperti yang saya contohkan dalam masalah waktu, hari, bulan dan tahun tadi. Ya, apakah kita ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masih sempat sholat seperti hari ini? Nggak sempat lagi, Pak. Artinya hidup ini, ya, ternyata, ya, tidak sama seperti hari yang berulang, bulan yang berulang, tahun yang berulang gitu. Tapi kehidupan kita begitu batasnya habis, tidak ada ulangan, Pak. Oleh karena itu kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena kita nggak bisa ngulang kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itulah yang nanti apa menentukan. Kalau hitungan kebaikannya lebih banyak dari keburukan, berarti apa, Pak? Kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya, yang banyak adalah keburukan, ya, maka apa, Pak? Maka kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang sengsara. Tidak ada kesempatan untuk mengulang lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap hari apa? Muhasabahlah. Setiap bulan muhasabahlah. Setiap tahun muhasabahlah. Karena kalau sudah berakhir, kita melewati itu semua, tidak ada lagi kesempatan untuk apa? Untuk kita mengulang apa yang pernah kita lakukan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang hari ini, ya, saya ingin ajak bermuhasabah, ya, untuk melihat apakah kita sudah lulus atau belum, gitu ya. Apa itu, Pak? Nah, ini masalah istiqlaliyah al-Islam. Ya, kalau bahasa Indonesianya, ya, independensi Islam. Ya, independensi Islam. Apa itu, Pak? Jadi apakah sampai hari ini kita sudah menjadikan Islam itu agama yang berdiri sendiri, agama yang terlepas dari semua, ya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh umat-umat yang lainnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar mempertahankan Islam yang mustaqil, Islam yang berdiri sendiri, yang mana itu telah diperjuangkan dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Islam ini ada nggak campuran dengan Nasrani misalnya, Pak, atau Yahudi, atau agama yang baru apa, Pak? Agama yang baru seperti, ya, yang ada di Indonesia ada berapa? Ada Buddha, ada Hindu, gitu kan? Ada apa lagi? Ada Konghucu, itu baru-baru semua, musyrikin itu namanya. Ya, bukan ahlul kitab. Karena ini maksud dengan ahlul kitab itu orang yang, ya, yang beragama, ya, yang mereka diturunkan kitab kepada mereka. Yahudi diturunkan kitab kepada mereka. Nasrani juga begitu. Makanya disebutkan apa? Ahlul kitab. Ya, makanya tadi dalam salat maghrib saya bacakan, ya ayyuhalladzi, ya ahlal kitab. Saya bacakan tadi, wahai ahlil kitab. Artinya yang diturunkan kepadanya kitab. La taghlu fi dinikum, katanya. Allah mengatakan jangan kau melampaui batas di dalam beragama. Wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Jangan kau katakan sesuatu tentang Allah kecuali benar. Karena umumnya ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani ketika mereka beragama, mereka melampaui batas.
Artinya apa? Tidak menjalankan sesuai dengan agama atau yang diajarkan oleh Rasul yang telah diutus oleh Allah kepada mereka. Mereka melampaui batas. Dia tidak menjadikan Islam agama yang dulu diajarkan oleh para Rasul kepada mereka, tidak benar-benar dia murnikan. Artinya apa? Dia merdekakan dari segala hal yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasul sebelumnya. Sampai-sampai mereka kan mengatakan apa, Pak? Kalau Yahudi itu mengatakan Uzair itu siapa, Pak? Anak Tuhan, kan gitu ya. Artinya dia katakan Tuhan punya. Habis itu kalau Nasrani mengatakan apa? Isa anak Tuhan. Makanya kemudian Allah jawab di situ apa? Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, kata Allah. Sesungguhnya hanyalah Isa ibnu Maryam itu adalah utusan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan kemudian Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, berarti dia sudah menjadi orang yang melampaui batas. Dia sudah menjadi orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Orang yang syirik. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallahu ilahun wahid. Karena sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu. Makanya Allah di situ mengatakan apa, Pak? Fa'aminu billahi wa rusulih. Berimanlah kamu wahai ahlul kitab kepada Allah dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Ya, kalau kepada orang Nasrani langsung Allah katakan di ayat itu apa? Wala taqulu salasah, katanya. Dan jangan kau mengatakan apa? Tuhan itu 3. Trinitas itu namanya. Langsung Allah katakan. Yang kemudian Allah nasihati mereka dengan kalimat apa? Intahu, kata Allah. Apa arti intahu, Pak? Berhentilah, katanya. Jadi jangan sampai kalian mengatakan apa? Tuhan itu 3, Trinitas. Intahu, berhentilah. Khairal lakum. Itu yang terbaik untuk kalian. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, Pak ya. Jadi ada orang yang mengatakan Tuhan itu 3, kata Allah apa? Berhentilah, itu terbaik untuk kalian. Tapi kalau kita hari ini gimana, Pak? Ada orang yang mengatakan Tuhan itu 3 atau Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan dan diperingatilah hari kelahiran anak Tuhan. Kita kemudian mengatakan apa? Apa yang kita katakan? Berhentilah, atau kita katakan selamat untuk kalian? Yang mengatakan selamat untuk kalian, bertobatlah kepada Allah. Karena artinya apa? Karena artinya kita sudah mencampur adukan Islam dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah tadi mengatakan apa? Intahu, berhentilah. Ya, khairal lakum, itulah yang terbaik untuk kalian. Justru manusia hari ini, Pak ya, keterlaluan namanya. Dalam kitabnya Al-Quran, Allah sudah katakan kepada orang yang mengatakan Tuhan itu 3, dan Allah mengatakan kepada mereka, intahu, berhentilah. Tapi kemudian kita malah mengatakan, tapi enggak kita lah, orang Muslim yang lain, Pak ya. Kalau kita di sini enggak ada, Pak ya. Mereka malah mengatakan apa? Selamat untuk orang yang mengatakan yang mengatakan Isa itu anak Tuhan atau Tuhan itu 3. Ya, hati-hati, Pak ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang memberikan keselamatan kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan sesungguhnya mereka itu adalah kafir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau dari dulu untuk apa? Menjadikan sebagian ajaran mereka untuk kemudian diadopsi untuk menjadi ajaran Islam.
Karena hari ini muncul orang-orang apa Pak? Muslimin yang tidak lagi ya dia terbebas dari ajaran-ajaran ya Yahudi dan Nasrani. Padahal Rasulullah SAW dulu sudah memperjuangkan untuk tidak mengadopsi sedikit pun ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Artinya apa? Islam itu independen, Islam itu merdeka, mustaqil, berdiri sendiri. Apa di antara alasannya Pak? Coba lihat Pak. Ketika disyariatkan azan misalnya, ya, tahun berapa Pak disyariatkan azan Pak? Nah, ini kita bicara sejarah ini. Hah? Ayo Pak. Tahun berapa disyariatkan azan? Salat tahun berapa disyariatkan Pak? Ketika peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu tahun berapa Pak? Nah, ini kelihatan nih, jarang memperingati Isra dan Mi'raj nih. Ya. Jadi kalau orang sering memperingati Isra dan Mi'raj ketahuan Pak ya. Di sini ada peringatan Isra dan Mi'raj Pak? Ada? Ada. Apa yang dibicarakan? Tahun berapa Isra dan Mi'raj? Peringatan Isra dan Mi'raj itu pada tahun ya disebutkan oleh para ulama ya, pendapat yang paling kuat atau yang paling banyak di antara para ulama mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Artinya apa? Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu 13 tahun. Ya. Dan kemudian hijrah ke Madinah setelah 13 tahun. Jadi kalau 1 tahun sebelum hijrah berarti 12 tahun kenabian. Baru kemudian disyariatkan apa? Salat. Artinya 12 tahun di Mekah itu belum ada salat seperti hari ini, Pak. Ya. Nah, ketika disyariatkan salat 1 tahun sebelum hijrah, apakah ketika itu untuk mengerjakan salat terlebih dahulu dipanggil dengan kalimat azan atau disyariatkan azan? Belum ada syariat azan ketika itu. Ya, tetapi apa? Ya, karena jumlah kaum muslimin ketika itu di Mekah masih sedikit, masih gampang, Pak, untuk ngumpulin orang. Ayo kita salat, katanya gitu kan? Mudah. Maka kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan apa? Ketika memasuki Madinah, artinya sudah hijrah ke Madinah, maka di sana, ya, mereka membicarakan bagaimana cara mengumpulkan orang-orang untuk sholat. Karena kan ketika di Madinah itu komunitasnya semakin banyak, Pak. Rumahnya semakin jauh. Bagaimana cara mengumpulkan mereka untuk sholat berjamaah atau memberitahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Kalau ketika di Mekah kan gampang, Pak, ya, karena jumlahnya sedikit. Maka pada tahun 1 Hijriah memasuki tahun kedua Hijriah, baru kemudian mereka bermusyawarah. Gimana nih caranya mengumpulin orang sholat? Ya, Rasulullah dan para sahabatnya rumbuk. Ya, inilah musyawarah penting, musyawarah, Pak. Ya. Maka kemudian ada di antara mereka, di antara sahabat yang mengusulkan, kita ambil saja lonceng, katanya. Seperti apa? Orang-orang Nasrani kalau ngumpulin orang mau melakukan ibadah mukul lonceng. Seperti ibu-ibu dulu ketika mau sekolah, pas masuk kelas kan belum ada bel dulu ya. Saya sekolah masih pakai lonceng, Pak. Teng berarti istirahat. Ya, kalau 3 kali teng 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 pulang, gitu kan? Ingat nggak, Pak? Ada yang mengusulkan ambil saja lonceng, nakus namanya. Maka kemudian ya disebutkan itu adalah dari Nasrani.
Artinya tidak disetujui. Kemudian ada yang mengusulkan balbuqan, ambillah trompet, Pak. Ya. Karena orang-orang Yahudi, ya, kalau mau ngumpulin orang niup apa, Pak? Gitu bunyinya, Pak, ya. Ada dijual di jalan-jalan hari ini, Pak. Ya. Termasuk depan kompleks saya ada yang jual. Padahal dulu saya sudah pernah ceramah di masjidnya. Ya, ini yang punya apa? Yang punya otoritas di komplek jangan sampai mengizinkan ada yang jualan apa, Pak? Gitu kan? Tapi ada juga hari ini lagi, Pak. Ya, Masya Allah. Diusulkan, ambillah trompet. Tetapi sahabat dan Rasul ketika itu tidak menyetujuinya. Kenapa? Karena itu adalah cara orang Yahudi mengumpulkan orang untuk melakukan ibadahnya. Ya, maka kemudian Umar pun mengatakan, ya, utuslah satu orang untuk memanggil dengan kalimat salat. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fanadi bis shalah." Bangunlah kamu Bilal dan panggillah dengan kalimat apa, Pak? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Artinya belum seperti hari ini. Baru kemudian apa, Pak? Malam harinya, ya, ketika mereka musyawarah hari itu belum menemukan apa, Pak? Menemukan, ya, cara yang tepat atau syariat azan yang seperti hari ini, maka pada malam harinya bermimpilah Abdullah bin Zaid namanya. Mimpi dia melihat ada orang yang bawa lonceng, ya, dan kemudian di dalam mimpinya terjadi dialog, ya, maukah kau berikan itu atau aku belikan, ya, lonceng yang kau bawa itu. Maka di dalam mimpinya orang yang bawa lonceng itu pun mengatakan, untuk apa? Dia mengatakan, ya, untuk aku kumpulkan orang-orang mengerjakan sholat. Habis itu di dalam mimpinya pun pembawa lonceng tadi mengatakan, maukah ku ajarkan cara yang lebih baik dari ini, kata gitu ya. Maka disitulah diajarkanlah dia lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah. Maka kemudian besoknya dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Pak, yang bertemu Rasulullah? Abdullah bin Zaid yang bermimpi. Maka kemudian diceritakanlah kepada Rasulullah, aku semalam bermimpi, diajarkan lafaz azan. Maka setelah disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun mengatakan apa? Innaha la ru'ya haqqun insyaallah, katanya. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insyaallah, katanya. Ya, maka kemudian Rasulullah pun memerintahkan Abdullah bin Zaid tadi, ya, kum ma'a Bilal, bangunlah kamu dengan Bilal. Ya, artinya apa? Tidak disuruh kumandangkan azan kepada Abdullah bin Zaid. Yang disuruh kumandangkan siapa, Pak? Bilal, kum ma'a Bilal, bangun kamu dengan Bilal, ya. Fa'alqiha alaihi, dan ajarkan kepada dia atau ucapkan kepada dia, talkinkan gitu. Jadi kalau misalkan Abdullah bin Zaid mengatakan Allahu Akbar, nanti Bilal pun dengan suara tinggi mengatakan Allahu Akbar, talkinkan kepada dia. Kenapa? Fa innahu anda sautan minka, karena Bilal itu suaranya lebih apa, Pak? Lebih tinggi, lebih merdu daripada Abdullah bin Zaid. Makanya syariat azan itu harus pilih orang apa, Pak? Yang suaranya mantap, gitu kan? Karena Rasulullah mengatakan tadi apa? Padahal yang mendapatkan mimpi lafaz azan kan Abdullah bin Zaid kan? Tapi yang suruh bangun untuk mengeraskan suara malah siapa? Malah Bilal. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innahu anda sautan minka. Suaranya lebih tinggi, suaranya lebih bagus. Maka di situ apa? Kalau kita lihat di sini, syariat yang mengazan itu, yang berazan itu adalah orang yang
suaranya tinggi dan bagus gitu. Oh, masya Allah, kalau kita pernah dengar sanad azannya Bilal, merdu sekali Pak. Ya, subhanallah. Ya, jadi yang suaranya agak-agak apa Pak? Agak-agak apa, bahasa musik itu apa namanya? Fals namanya gitu ya. Udah cempreng kecil lagi gitu ya. Ini ya sebaiknya apa? Cari yang lebih bagus gitu. Karena itu sunnah. Ya. Jadi intinya dari ini apa Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika tadi diusulkan untuk mengumpulkan orang agar bisa sholat berjamaah, diusulkan trompet, diusulkan lonceng, Rasulullah dan para sahabatnya tidak menyetujuinya. Karena kenapa Pak? Karena itu adalah ya warisan dari atau apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan di riwayat yang lain ada yang menyebutkan apa? Angkat saja bendera. Jadi kalau sudah orang-orang ngelihat kita angkat bendera, berarti waktu sholat sudah masuk. Ada juga yang mengatakan apa? Kita nyalakan saja api. Maka kalau api sudah menyala, tandanya apa? Waktu sholat sudah masuk. Tetapi ya tidak ada yang menyetujuinya itu. Kenapa? Karena kalau api berarti apa? Majusi. Kalau lonceng berarti Nasrani. Kalau trompet berarti Yahudi. Dan hari ini Pak, banyak yang jual trompet. Tahun baru Pak ya, mereka. Tapi kok banyak benar Pak? Yahudi di Indonesia ada berapa orang kira-kira Pak? Dan kalau kita lihat ya di dalam konstitusi kita, rasa-rasanya agama Yahudi belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Benar Pak? Tapi ternyata trompetnya ada Pak. Masya Allah. Berarti kayaknya bakal Yahudi bakal tumbuh ini Pak. Kalau kita tidak hati-hati. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, katakan kepada anak-anak kita yang mau beli trompet nanti malam untuk ditiupkan di hari tahun baru. Katakan Pak, intahu, berhenti kamu. Apa Pak? Anaknya sudah 50 tahun kan ada cucunya Pak. Bapak katakan kepada cucunya, ya, Alhamdulillah. Makanya saya katakan tadi, orang-orang di sini sudah insya Allah sudah menjadikan Islam itu adalah agama yang independen. Tapi tugas saya ya, karena memang ya kita ini ya seperti Allah katakan apa? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis, saling menasihati namanya. Karena namanya manusia itu apa Pak? Tempatnya salah dan lupa, diingatkan. Makanya kenapa di dalam surat Al-A'la itu disebutkan oleh Allah apa? Fadzakir inna fa'atif dzikra, berikan peringatan. Karena peringatan itu akan bermanfaat. Kepada siapa? Sayadzakkaru man yakhsha, kata Allah. Akan menjadi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menghindar, akan menjauh orang-orang yang apa Pak? Orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Makanya subhanallah Pak, peringatan ini kalau diberikan kepada orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia akan ambil itu sebagai pelajaran. Tetapi kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, calon orang-orang celaka, mau Bapak ceramah sampai berbuih Pak, mereka akan menjauh. Makanya kata Allah, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Akan menjauh orang-orang yang ashqa tadi. Ya, mudah-mudahan kita menjadi apa Pak? Ya, yakhsha, ya, yang takut kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jangan sampai kita apa? Menjadi orang-orang yang mengadopsi, ya,
apa-apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani di dalam kehidupan kita. Kalau kemarin masih ada ya ibadah kita yang serupa dengan Yahudi Nasrani, ya ada Pak yang beragama misalnya dengan melampaui batas. Kan Allah katakan tadi, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab jangan kau melampaui batas di dalam beragama. Hari ini ada nggak Pak orang yang beriman, umat Nabi Muhammad yang melampaui batas terhadap agamanya di dalam beragama? Ada. Artinya apa? Dia tidak sesuai dengan real atau rel. Ya rel bukan real Pak. Rel kereta. Yang telah apa? Yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, misalnya tadi Allah sudah mengatakan ya, man qala, barang siapa yang mengatakan apa? Isa ibnu Maryam misalnya, Tuhan gitu ya. Ya, Allah katakan apa? Laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir kata Allah. Ya, qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Tapi ada enggak hari ini yang mengatakan? Oh, yang mengatakan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan tidak kafir dia. Ya, padahal relnya mengatakan dia kafir. Tapi hari ini dihaluskan bahasanya dengan kalimat orang yang mengatakan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan adalah non muslim. Ada yang lebih parah lagi, yang lebih melampaui batas. Dia mengatakan apa? Mereka nanti juga akan masuk surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, Pak? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Dan ini ya, khitab ini langsung ya lanjutan dari tadi, langsung lanjutan dari kalimat apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa bin Maryam. Di ayat 72 di dalam surat Al-Maidah. Di akhir ayatnya Allah katakan apa? Innahu man yusyrik billah. Barang siapa yang syirik, menduakan Allah. Artinya apa? Allah itu kan satu tadi. Diduakan oleh siapa? Oleh ahli kitab tadi atau Yahudi tadi. Dia katakan apa? Tuhan punya anak. Jadinya berarti Tuhannya berapa, Pak? Tuhan dua jadinya. Ya bahkan disebutkan ya di ayat selanjutnya 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Bukan sampai dua saja, mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Maka kata Allah, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh haram bagi dia syurga. Tapi hari ini ada yang mengatakan apa, Pak? Umat Nabi Muhammad ada yang berani mengatakan orang yang mengatakan Tuhan itu tiga masuk surga. Pernah dengar nggak, Pak? Berani dia mengatakan seperti itu. Padahal Allah sudah katakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Diharamkan bagi dia surga. Bahkan ditakkidkan lagi, dikuatkan lagi oleh Allah apa? Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Padahal kalau nggak pakai tempat kembali neraka sudah cukup, Pak ya. Artinya dengan kalimat ya diharamkan baginya surga itu sudah cukup, karena nanti di hari akhir kan nggak ada di tengah-tengah, Pak ya. Artinya kan cuma dua tuh, surga, neraka. Artinya kalau sudah diharamkan baginya surga, berarti tempatnya di mana? Neraka. Tapi Allah takkidkan lagi, pastikan lagi wa ma'wahun nar. Tapi hari ini ada umat Nabi Muhammad yang melampaui batas. Ya, maka jangan sampai seperti mereka dalam beragama. Begitu juga dalam masalah yang lain, Pak. Contohnya apa? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mengatakan, jadi kalau cara beragamanya orang-orang Nasrani itu, ya, dia sampai kemudian mengatakan apa?
ya menganggap, ya apa namanya, kalau bahasa kita ustadznya kali gitu ya. Ya, apa bahasa mereka, Pak? Ya. Itu sampai kemudian apa? Bisa menjadi penebus dosa, gitu kan? Ada nggak umat Nabi Muhammad yang menganggap ustadznya bisa menjadi penebus dosa, Pak? Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi mereka ada yang menganggap ustadznya bisa menjadi penembus dosa. Bawa uang beberapa rupiah lah gitu ya, maka dosamu menjadi habis gitu. Masya Allah, berlebihan mereka. Padahal siapa yang bisa menghapus dosa manusia itu, Pak? Allah, Allah, ya. Makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti kita. Jangan sampai kita mengkultuskan siapa? Mengkultuskan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirinya saja, artinya diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dikultuskan. Dengan hadis apa, Pak? Sudah sering kita sampaikan kan itu ya. Ya, apa larangan mengkultuskan Nabi, Pak? Hah? La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan diriku seperti siapa? Seperti Isa atau seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam, kata Rasulullah. Ya, jadi dulu ya di awal-awal terbentuknya apa, Pak? Ya itulah agama orang yang mengatakan Isa itu Tuhan. Padahal di zaman Nabi Isa sendiri, ya Nabi Isa sendiri tidak pernah ya mengatakan apa? Dia sebagai Tuhan, dan dia tidak pernah memerintahkan kaumnya untuk menyembah dia, tidak. Ya. Itu ketahuannya di mana, Pak? Itu ketahuannya di dalam Al-Qur'an, karena Allah sudah mengabarkan kepada kita. Ya, Bapak nanti di rumah bisa buka firman Allah di dalam surat Al-Maidah. Ya. Dalam surat Al-Maidah itu ayat berapa? Ayat 116, 117, 118, 119. Itu terjadi sidang nanti, Pak, di hari kiamat. Ya, sidang sesungguhnya. Ya, kalau di dunia kan ada juga sidang pengadilan, Pak ya. Tapi nanti terjadi sidang sesungguhnya. Dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pun ditanya. Wa idz qala Allah, di situ disebutkan ketika Allah mengatakan, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya alihataini ilahataini min dunillah." Ya, apakah engkau apakah engkau qulta lin-nas, mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena sekarang kan mereka menganggap Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan. Makanya nanti di pengadilan sesungguhnya mereka dipanggil dan Nabi Isa dipanggil. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku ya dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Nabi Isa, Pak? Isa ibnu Maryam pun mengatakan, qala subhanak, katanya. Ada kan di situ ya? Nanti di rumah dibaca, Pak ya. Maha suci engkau. Ya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ya. Jadi Nabi Isa pun mengatakan apa? Tidaklah sepantasnya aku mengatakan apa yang tidak berhak aku katakan. Artinya apa? Tidak ada Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, jadikan aku Tuhan dan ibuku sebagai ibu Tuhan. Tidak ada, tidak pernah dikatakan oleh Nabi Isa. Ya. Habis itu sampai kemudian Nabi Isa pun mengakidkan perkataannya, memastikan perkataannya. Ya, in kuntu qultuhu faqad alimtah.
Kalau aku memang mengatakannya, tentu engkau pasti mengetahui. Karena memang pasti Allah tahu. Cuma ini ingin apa, Pak? Ingin mengungkapkan kepada kita bahwa nanti memang terjadi apa? Terjadi pengadilan yang sesungguhnya gitu. Ya, jadi bukan berarti ketika Allah menanyakan itu Allah tidak tahu, bukan. Allah memang mengetahui. Maka kata Isa ibnu Maryam apa? In kuntu qultuhu, kalau aku memang mengatakannya, ya faqad alimtah, maka sungguh engkau pasti mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada padamu, kata Nabi Isa. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena engkau sesungguhnya mengetahui apa yang al-ghuyub, yang tidak terlihat, yang gaib. Habis itu Nabi Isa di ayat selanjutnya mengatakan, ya ma qultu lahum illa ma amartani, tidaklah aku mengatakan kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Ya, engkau perintahkan kepadaku, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Itulah yang dikatakan Isa kepada kaumnya dulu. Ya. Habis itu Isa membela diri apa lagi? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi, kata Nabi Isa. Aku menjadi saksi bahwa ketika aku bersama mereka, tidak ada satupun yang menjadikan aku ini sebagai Tuhan, atau yang memanggil aku sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa bersaksi di hadapan Allah. Tidak ada satupun umatnya ketika Nabi Isa masih di dunia, tidak ada satupun yang mengatakan dia sebagai Tuhan, atau ibunya Mother of God, atau ibu Tuhan. Tidak ada satupun. Ya. Habis itu apa lanjutannya, kata Allah? Ya. Falamma tawaffaitani, dan ketika engkau mengangkat aku, karena Nabi Isa itu kan diangkat oleh Allah. Ya. Kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang mengontrol mereka. Gitu kata Nabi Isa di hadapan Allah. Ketika engkau mengangkat aku, karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Pada umur berapa, Pak? Di antara para ulama mengatakan umurnya ketika diangkat itu sekitar 33 tahun. Ya, 33 tahun. Masih muda sekali, Pak. Saya aja sudah lebih, Pak. Ya, Masya Allah. Karena kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan nanti Isa ibnu Maryam meninggal yang sesungguhnya itu pada umur 40 tahun. Dan dia hidup di dunia nanti ketika diturunkan oleh Allah umurnya 7 tahun. Artinya Nabi Isa di dunia nanti 7 tahun. Berarti apa? Kalau 40 tahun mati yang sesungguhnya, ya, 7 dikurang 40 berapa tadi? Atau 40 dikurang 7? 33. Artinya dulu ketika diangkat ke sisi Allah umurnya 33 tahun. Ya. Tapi kalau kata orang-orang yang melampaui batas itu apa? Isa di apa, Pak? Isa dibunuh, Isa disalib. Padahal sesungguhnya ya Isa itu diangkat ya ke sisi Allah. Barrafa'ahu ilaih, kata ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi intinya apa, Pak? Intinya ketika Nabi Isa di dunia, tidak ada satupun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kapan, Pak, orang-orang menganggap dirinya Tuhan dan anak Tuhan? Kalau kita baca-baca sejarah yang sering Bapak disampaikan di masjid-masjid kan, itu namanya ada konferensi atau pertemuan orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu. Ya, ada dalam sejarah disebutkan apa? Ya, konsili Cisea namanya ya. Ya, konsili Cisea itu pada tahun berapa? 325. Artinya 325 tahun setelah Nabi Isa diangkat, baru kemudian mereka mencetuskan agama yang sekarang ini, yang kata mereka ya bisa apa? Bisa juga nanti masuk surga.
Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh kebohongan yang besar. Maka jangan sampai kita malah mengucapkan selamat kepada orang yang berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah azan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar ya memurnikan ya Islam yang kita beragama hari ini di atasnya, ya, untuk tidak mencampur sedikit pun dengan ya ajaran-ajaran yang lainnya, baik ajaran Yahudi maupun Nasrani. Tentu banyak dalil-dalil yang lain yang menguatkan bahwa Islam itu tidak mengadopsi ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani maupun agama-agama musyrikin yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ini, ya. Kalau misalkan selama ini ada campur-campur sedikit dengan ajaran-ajaran yang lain, segera tinggalkan. Sehingga apa? Kalau misalnya besok kita dipanggil oleh Allah, kita sudah siap dengan Islam yang murni, Islam yang merdeka. Inilah yang bisa menyelamatkan kita, ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.